Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini Tuhan Yesus memberkati saudara. Seperti biasa kita akan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua rindu terus memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan masih menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, masih mengizinkan setiap kami untuk boleh mengadakan ibadah ini, untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menaikkan pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memberikan darahnya bagi kita. Dia mati bagi kita saudara, sama-sama nyatakan. Bawalah aku Yesus dekat
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami semuanya jemaat Tuhan sama-sama yang terbaik lagi bagi Dia. Dosa kami itu disuci oleh darah Yesus. Sekali lagi nyatakan dosaku disucikan oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama memuji Tuhan. Saya ajak kita sama-sama bernyanyi. Mari angkat suaramu, katakan segala puji sungguh hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh angkat suara, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi angkat suara, katakan sorak, soraklah
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih lagi kamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi bersama-sama saya ajak kita soraklah haleluya, soraklah haleluya, bagi pemirsa yang ada di rumah, khususnya jemaat Tuhan Kebir Ramani, sama-sama kita bersorak soraklah haleluya, katakan haleluya, haleluya, sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Lawat setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari lebih lagi sama-sama katakan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama angkat suaramu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Karena salibmu kami hidup dan karena salibmu juga kami menang. Kami tidak berarti apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Untuk itu kami ada di tempat ini, Engkaulah sebagai pusat dalam ibadah ini. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengadakan ibadah online. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan ibadah online. Walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi hati dan roh kami dikumpulkan, dipersatukan oleh Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bekerjalah bagi setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya dimanapun saudara jemaat GBI Rahmani, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih tim Present Worship. Sebelumnya saya mau menyapa seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun saudara berada ya. Tentunya untuk setiap orang yang juga bukan jemaat GBI Rahmani yang sedang mendengarkan ibadah online ini, kiranya didapati dalam keadaan baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan menyertai setiap kita. Ya, tentu dalam keadaan yang seperti ini kita semua banyak mengalami, mungkin ada yang mengalami tekanan ya, tekanan tidak hanya sekedar secara ekonomi, tetapi juga ada tekanan psikis gitu ya. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan sebuah kabar baik, karena judul khotbah yang akan saya sampaikan, dan sebentar nanti kita akan memperingati, mengadakan perjamuan kudus. Saya meminta untuk seluruh jemaat GBI Rahmani, dimanapun saudara berada, bisa menyiapkan roti atau cracker sebagai pengganti roti perjamuan, dan juga menggunakan teh atau air yang berwarna boleh mengganti anggur perjamuan ya. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya. Menghadapi keadaan yang tidak kondusif ini, di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, kita tahu seluruh penjuru manusia di muka bumi ini ingin mencari keselamatan. Tentunya keselamatan, selamat dari yang namanya pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu kalau kita mempelajari tentang COVID-19 ini, yang menyebabkan kematian itu bukan COVID-19-nya, tetapi ada komorbidnya, ada penyakit yang menyertainya gitu. Sehingga jika ada penyakit yang menyertainya, entah itu diabetes, entah itu sakit jantung atau apapun itu, itulah yang bisa menyebabkan kematian, tetapi bukan COVID-19-nya. Dan saya tahu betul kita semua pasti merasa ketakutan. Ketakutan bukan hanya karena COVID-19-nya, tetapi apa yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Gitu. Dan tentu banyak orang di seluruh muka bumi ini ketika tahu keadaan seperti ini, semuanya berbondong-bondong mencari informasi tentang COVID-19 ini. Ada yang didapatkan COVID-19 ini ternyata bukan sekedar terjadi secara alami. COVID-19 juga ternyata ada informasi adalah virus yang dibuat oleh manusia gitu ya. Saya nggak tahu fakta kebenarannya apa tidak, tetapi ada beredar di luar sana di media sosial seperti itu. Dan tentu kalau kita tahu betul bagaimana kenapa penyebaran COVID-19 ini masih terus terjadi hari-hari ini, menyebar begitu cepat ya. Dan sekarang di Indonesia saya terakhir mendengar informasi yang positif sudah ada 10.000 orang ya. Kurang lebih ada 10.000 orang. Tentu ada dua hal yang membuat kenapa penyebaran ini begitu cepat. Yang pertama, kita harus tahu bahwa penyebaran ini terjadi karena kurang informasi. Kurang informasi. Karena kita tahu Indonesia baru mensahkan untuk tidak ada perkumpulan yang ramai-ramai, tidak ada interaksi, itu tanggal 15 Maret. Dan sebelum terjadi tanggal 15 Maret itu, ternyata sudah ada terdeteksi 2 orang yang terkena COVID-19. Dan kita bisa tahu, lihat sekarang, kita nggak tahu, dan mungkin kita kekurangan informasi sehingga kita gagal untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, kenapa bisa penyebarannya begitu cepat? Karena ada orang-orang yang sudah tahu informasi tetapi tidak mau mematuhi. Semenjak pemerintah Indonesia sudah menutup supaya kita tidak ada berkumpul di rame-rame tempat yang beramai-ramai supaya tidak terjadi penyebaran, ada orang-orang yang sudah dikasih tahu, sudah diliburkan, tetapi mereka malah
bukannya mengisolasi diri, mereka malah liburan, ya, sehingga mereka kemana-mana liburan, ketemu orang, berinteraksi ke tempat yang ramai, dan kita bisa lihat penyebarannya masih terjadi sampai hari ini. Hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang COVID-19, tapi kenapa saya sampaikan hal itu? Karena kita harus tahu bahwa dua hal tadi adalah yang membuat seseorang gagal untuk mendapatkan menjalani kehidupan gitu. Karena yang pertama dia kurang informasi, yang kedua dia tahu informasi tetapi dia tidak melakukannya. Sama halnya dengan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita, bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita semua orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang dimaksud bukan hanya sekedar keselamatan, selamat bebas dari masalah dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar selamat dari sakit penyakit, tidak hanya selamat dari kemiskinan, tetapi sebenarnya pada dasarnya Tuhan mau supaya kita semua selamat dari yang namanya kutuk dosa, yaitu adalah kematian yang kekal. Tetapi waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang pertama kali mendapatkan anugerah dari Tuhan Allah kita. Makanya dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seperti poin yang pertama saya sampaikan, kurang informasi, tidak mengenal Allah. Yang kedua, karena engkaulah yang menolak apa? Pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kita harus tahu bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu nanti akan saya bagikan, ada 2 poin penting keselamatan yang sesungguhnya. Tetapi sebelum itu kita harus tahu bahwa keselamatan yang sesungguhnya yang mau Tuhan janjikan bukan hanya di bumi ini, tetapi keselamatan adalah Tuhan akan berikan keselamatan di kehidupan yang akan datang. Artinya setelah kita melewati kematian, disitulah kita baru tahu keselamatan yang Tuhan janjikan itu seperti apa. Karena kita tahu, kita percaya, terutama untuk orang percaya, hidup kita di bumi ini hanya sementara. Dan kita percaya bahwa di balik kehidupan ini, setelah kita melewati kematian, ada kehidupan yang di luar dari kehidupan yang sekarang ini. Gitu. Jadi, tapi bukan berarti kehidupan sekarang kita tidak berguna. Justru kita harus tahu, kalau kita masih ada sampai hari ini, jika Tuhan kasih beri kesempatan, kita masih bisa hidup, kita beri nafas, masih diberi nafas kehidupan, kita masih bisa nafas tanpa alat bantu, berarti ada maksud dan tujuan yang Tuhan tempatkan buat kita semua di muka bumi ini. Tentunya seperti khotbah saya kemarin, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi mata air kehidupan. Dan sekarang saya mau kasih tahu bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan bukan keselamatan yang ada di bumi ini, tetapi Tuhan janjikan keselamatan kita supaya kita selamat dari yang namanya mati kekal. Karena Yesus sudah melakukan itu semua di atas kayu salib, menebus dosa kita semua, sehingga kita semua yang percaya kepadanya terlepas dari kutuk dosa. Tahu kutuk dosa? Upah dosa adalah maut. Maut itulah yang kita takutkan, karena kita akan mati kekal selamanya kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. Makanya kalau kita dalam ibadah penghiburan dalam pemakaman gitu, saya selalu ingatkan hidup kita, mungkin kita sedih melihat orang-orang yang pergi meninggal gitu ya. Dan saya juga tahu betul teman-teman saya yang dokter pun sudah ada yang pergi terlebih dahulu pulang ke rumah Bapak ya. Sebagai seorang dokter di garda terdepan, adik kelas saya meninggal dunia ya. Kiranya biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada keluarganya. Tapi saya yakin jika kita meninggal dalam keadaan kita percaya dalam Kristus, semuanya tidak akan sia-sia. Dan kita akan dipertemukan kembali di kehidupan yang akan datang bersama Kristus. Untuk itu di sini kita harus tahu itulah keselamatan yang sesungguhnya yang mau Tuhan janjikan. Ada 2 poin penting secara cepat saya akan sampaikan. Yang pertama, keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Kita tahu bahwa semenjak manusia pertama yang diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa, gagal melakukan tugasnya dalam Taman Eden untuk mentaati perintah Tuhan. Dia tidak mentaati perintah Tuhan, sehingga dia merusak gambar dan rupa yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan akhirnya sekarang sampai hari ini, kita semua merasakan dampaknya, yaitu kita semua pasti akan mati. Betul nggak? Kita semua pasti akan mati. Sehebat apapun kita, ya,
Mau kita jaga kondisi, kita olahraga, kita vegetarian gitu, kita perpanjang umur, kita suntik stem cell gitu ya, biar awet muda. Sampai suatu saat nanti pasti kita akan melewati yang namanya kematian. Karena itu sudah kodrat manusia dari awal karena gagal mentaati perintah Tuhan. Kita baca dulu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya mau fokus kepada dua kata di situ, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada dua kata penting yang harus kita tahu, bahwa ada gambar dan rupa. Gambar dalam bahasa Ibrani aslinya adalah selem, sedangkan rupa adalah demut. Kita harus tahu bahwa selem itu menunjukkan komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu seperti pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi Tuhan sudah itu kalau bisa dibilang segambar itu berarti kayak bakat DNA gitu ya. Makanya kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi yang kedua adalah serupa. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani adalah demut. Demut itu adalah kualitas dari komponen tersebut. Pada kenyataannya bahwa manusia dalam demutnya itu dia harus menjalankan dalam dirinya sendiri gitu. Jadi demut itu adalah seperti, kalau saya boleh singkat, adalah tanggung jawab kita di muka bumi ini. Dan kita bisa lihat Adam dan Hawa gagal melakukan demut. Dia merusak rupanya Tuhan dengan tidak mentaati perintahnya Tuhan. Tetapi kita bersyukur, saya tidak harus membuat kronologisnya, kita bersyukur Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia. Siapa namanya? Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia sudah mendamaikan kita yang tadi kita hidup dalam dosa, dan kita bisa ditebus oleh dia, dan kita terlepas dari kuasa dosa, yaitu adalah maut. Dan kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak hanya sekedar duduk, diam, di tahtanya saja, tetapi dia mau turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan dia mau memberikan teladan bagi setiap kita, supaya kita di muka bumi ini hidupnya tidak berlarut-larut, tidak terbelenggu dalam masalah, dan Tuhan memberikan contoh yang baik sehingga kita bisa melewati masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan tentunya dalam akhir hidup kita pun Tuhan memberikan jaminan, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Makanya dalam Roma 5 ayat yang ke-15, tetapi karena karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran siapa? Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa apa? Kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Hari-hari ini dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, semua orang mencari pengharapan dalam hidupnya. Karena efek dari COVID-19 ini bukan hanya sekedar virusnya atau penyakitnya saja, tetapi kita tahu krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Ada orang mau buka usaha ya, baru franchise gitu misalnya buka usaha, gara-gara COVID-19 ini ya, jadi nggak bisa buka. Ya tadi udah keluar modal berapa, akhirnya modalnya jadi sia-sia gitu. Karena kita tahu betul seluruh pengusaha di muka bumi atau di Indonesia ini mengalami defisit dalam perusahaannya gitu ya. Dan kita juga banyak lihat karyawan-karyawan banyak di PHK, yang tadinya mau pulang kampung karena nggak punya duit, di mana sekarang lagi ada peraturan pemerintah untuk tidak boleh mudik. Jadi terjadi sebuah dilematisasi ya. Jadi dilema gitu ya. Gimana orang mau pulang padahal dia nggak punya uang, dia mungkin di Jakarta dia nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar kontrakan, terus mau pulang nggak boleh gitu. Memang keadaan sedang sulit sekarang hari-hari ini. Tetapi saya mau kasih tahu buat kita orang umat yang percaya, saya yakin hidup kita bukan berakhir di muka bumi ini. Saya yakin ada pengharapan di luar dari penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita harus tahu dan kita harus yakin pengharapan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, saya percaya mungkin saudara yang menyaksikan ini dalam ibadah online, seluruh jemaat, khususnya untuk jemaat GB Rahmani, sekalipun saudara sedang mengalami krisis ekonomi itu tidak menjadi masalah seharusnya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita terputus hubungannya dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kita.
Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Percayalah, saudara semua yang ada mendengarkan ibadah online ini, engkau tidak sendirian. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Apapun kondisi yang kita alami, saya yakin Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi itu yang pertama, kita harus tahu keselamatan yang sesungguhnya bukan di muka bumi ini. Tetapi keselamatan yang sesungguhnya adalah kita dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu gambar dan rupanya Tuhan. Sehingga kita menjadi sempurna dan kita akan menjadi memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, karena kita tahu bahwa kita dikembalikan pada rancangan semula, kita harus yakin dan percaya seperti yang saya sampaikan tadi, keselamatan hanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Keselamatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kalau hari ini kita sedang mengalami goncangan-goncangan, percayalah Tuhan tidak pernah memberikan cobaan-cobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Ya. Saya berdoa mungkin yang sedang menyaksikan ini mungkin tidak semuanya sehat, sedang ada yang mengalami sakit ya. Biarlah setelah mendengarkan ibadah online ini kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Sehingga kebesaran Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup saudara dan kita semua bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus tidak apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa buat kita semua, mungkin kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini begitu banyak tekanan-tekanan hidup, ya. Mungkin kita baru mencicil rumah gitu ya, baru mendapatkan pekerjaan, tapi tiba-tiba di PHK. Baru nyicil rumah berapa, tapi sekarang cicilan di stop sih ya, dikasih keringanan sama pemerintah. Ya, saya yakin betul, pasti tekanan tentang ekonomi adalah sesuatu hal yang menekan setiap kita. Tetapi saya mau kasih tahu, masalah ekonomi emang akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, kita punya Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terlepas dari kita, mungkin kita banyak melakukan salah, mungkin kita banyak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah perenungan buat kita semua. Mungkin keadaan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar dan kita berbalik dan kita bertobat dalam jalannya Tuhan. Untuk itu sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, saya undang saudara berdoa dimanapun saudara berada, di dalam rumah atau dimanapun ya, meminta ampun sama Tuhan. Mungkin kita punya salah, kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi dunia ini. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan keadaan krisis ini terjadi. Saya yakin jika kita sadar kalau kita hari-hari ini mungkin kita tidak menyenangkan hati, kita sadar bahwa kita salah, kita sadar kita mungkin tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan akan meluputkan masalah ini. Saya yakin masalah ini, badai COVID-19 ini pasti akan berlalu. Saya berdoa buat kita semua sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, keselamatan yang sesungguhnya kami percaya adalah kami dikembalikan pada rancangan-Mu yang semula. Karena kami tahu Adam dan Hawa gagal mentaati apa yang Engkau perintahkan. Dan kami harusnya jatuh, mati dalam kematian kekal. Tetapi Engkau begitu baik kepada kami, Engkau kirimkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Dia mau menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi dan menjadi teladan bagi setiap kami. Untuk itu kami mau merendahkan diri dan merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami meminta ampun kepada Engkau. Mungkin kami melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba mewakili seluruh umat yang di GB Rahmani. Biar Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kami ya Tuhan. Ajar kami supaya hari-hari ini kami tidak putus asa dalam tengah-tengah COVID-19 ini, tapi kami diberikan pengharapan karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan memberikan contoh dan teladan yang baik bagi setiap kami. Biarlah kami melanjutkan ibadah ini ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi perjamuan kudus ini.
Berkati juga setiap jemaat-jemaat di luar sana ya Tuhan, yang tidak ada di tempat ini. Biarlah roti dan minuman yang mereka pegang melambangkan darah dan tubuh-Mu, dan sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang menyenangkan hati-Mu. Kami siapkan hati kami untuk melanjutkan dalam perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilahkan untuk seluruh jemaat GBR Rahmani bisa mempersiapkan roti dan pengganti roti dan anggur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari seluruh jemaat GBR Rahmani dimanapun engkau berada, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan. Mari seluruh jemaat GBR Rahmani dimanapun engkau berada, mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya.
Thank you Jesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, meskipun jemaat tidak ada di gedung ini, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap mereka. Untuk itu hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan ibadah online ini, dimanapun saudara berada, kami percaya yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, yang kekurangan Tuhan akan berikan kecukupan, yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Kami percaya pengharapan kami bukan di bumi ini, pengharapan kami ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itu tangan kami terangkat berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan hikmat marifat kepada pemimpin kami. Biarlah pemerintah kami menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga bisa memimpin bangsa ini terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Karawang. Biar kami percaya keamanan dan kenyamanan dan ketentraman terjadi di kota ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi di kota kami, kota yang kami cintai ini. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari seluruh sidang jemaat GB Rahmani dimanapun saudara berada, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang melimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday bagi seluruh jemaat GB Rahmani. Tuhan Yesus memberkati.